Selesaikan secara adat sebenarnya. Ada prosesi adat yang harus dilakukan. Jadi harus kembalikan ke adat dulu nih. Karena tanah ini dari leluhur soalnya. Baik. Makanya dari situ kita percaya bahwa ini bukan anak saya, tapi ini omanya ini yang masuk ke dalam anak saya nih. PNS Squad, saya sudah bersama dengan cucu dari omah yang meninggal, ada Kevin di sini. Dan Kevin akan juga menceritakan beberapa hal yang ia saksikan langsung, beberapa tragedi kerasukan juga. Dan ada adegan cekik-mencekiknya juga. Tapi nanti, karena kita mau dengarkan dulu dari Om Yan, ada pesan juga yang mau disampaikan dari Oma kepada keluarganya. Selain tadi pesan terkait tanah, masalah tanah ini, ada hal lain juga. Apa itu Om Yan? Soal damai anak-anak kan. Kenapa? Ada masalah apa sebenarnya? Sebenarnya kan Oma ini kan di dalam keluarga dia paling pemersatu. Ya, Dia betul. sosok yang kami banggakan karena dia kalau ada masalah-masalah, dia sebagai orang tengah dia suka menyatukan kembali. Betul sekali. Jadi waktu dia meninggal ini kan dia pesan kan dalam keluarga itu ada satu dari dia punya anak serani, ada satu lagi sosok dari dia punya anak serani punya kakak. Ini sosok yang agak sedikit keras kepala, jadi dia sama bapaknya sendiri pun baku marah sampai sekarang. Jadi dia sudah mencoba waktu dia masih hidup, sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan itu, tapi selalu gagal. Entah mungkin karena egonya dari anaknya ini atau apa, tapi dia selalu mencoba tapi gagal. Makanya waktu dia meninggal, dia pesan itu sudah harus selesaikan ini juga, harus damaikan mereka. Dan dia pesan supaya anak seraninya ini tidak boleh dia punya mama dan bapak marah-marah terus sama dia, kan dia orangnya suka minum-minum, jadi selalu buat ribut sama istri anaknya, makanya selalu dimarahi oleh bapaknya. Makanya dia pesan jangan boleh marah dia punya anak serani ini, biar dia jelek-jelek. Begitupun dia dalam keluarga dia suka biasa menolong juga, jadi jangan. Jadi banyak yang dia pesan sebenarnya. Dia bilang banyak masalah dalam keluarga, tapi dia maunya cenderungnya semua yang ini yang sudah masalah yang sudah lama ini harus diselesaikan itu. Masalah tanah diselesaikan, masalah kekompakan dalam kekompakan keluarga juga itu harus dia terjadi begitu ya. Jangan ada perkelahian, jangan ada iri dengki, jangan ada pilih kasih atau karena waktu cemburu. malam yang meninggal itu pun ada kakak adik juga. Cekcok. Cekcok. Itu pun dia sampaikan, dia bilang kamu waktu itu kan dia waktu dalam kamar, dia dua sosok masuk. Lalu dia bilang, kamu dua kenapa tadi berkelahi? Sampai sempat mau baku pukul. Itu pun dia sebutkan, kamu dua kenapa tadi mau baku bunuh, sampai mau baku bunuh. Itu dia bilang tidak boleh begitu lagi. Jadi makanya dari situ kami pikir ini bukannya sosoknya Britney, tapi ini sosoknya Oma, karena dia semua dia tahu. Padahal dia sudah dalam peti, tapi di masa dia bisa tahu semua itu. Makanya di pesan-pesan itu yang kami mau cari tahu supaya bisa selesaikan, cari solusi bagaimana supaya bisa selesaikan itu. Tapi jujur ada banyak hal yang Oma mau ngomong sebenarnya. Cuman karena terlalu banyak, akhirnya omongannya agak kacau. Sebentar tiba-tiba ke sini, sebentar tiba-tiba ke sana, karena semuanya dia ingin menyampaikan yang beta soalnya mau bilang Oma salah, kenapa dari hidup soalnya mau ngomong, bukannya begitu. Karena omanya tipe penyimpan, orangnya suka simpan. Oma ini orangnya dia suka simpan, jadi kalau ada masalah dia mau ngomong tuh dia tunggu waktu, tetapi waktu yang dia punya ternyata tidak panjang. Ya ini bersama. Makanya kenapa omong tiba-tiba langsung alih ke sini, fokusnya tiba-tiba begitu ya. Beta belum sempat lihat dia punya video, cuman ini yang terjadi. Banyak hal yang dia mau ngomong. Nah ini yang beta takutkan, karena banyak hal yang dia masih mau ngomong ini, Britney akan menjadi sasarannya gitu. Makanya nanti akan ada klausul berikutnya, episode berikut begitu. Dengan setelah ini Britney makanya dia bilang harus jangan sering dia sendiri juga, jangan terlalu dia melamun atau mikirin Oma, karena takutnya akan kembali lagi Oma dan bisa jadi membawa sosok yang lain. Itu yang beta soalnya mau terjadi untuk Britney. Karena ini jujur Oma masih banyak hal yang mau sampaikan, cuman memang untuk saat ini itu yang bisa disampaikan dulu gitu ya. Nah terkait dengan damai tadi sudah pasti
keluarga semua dengar ya. Keluarga. Karena beta lihat banyak banget yang di situ berkumpul, tapi beta sampai sempat nonton sampai habis. Tapi itu pesan utama, tanah dan perdamaian tadi ya. Baik, saya ke Kevin lagi nih. Kevin ini menarik tadi, ada adegan yang tidak disaksikan oleh Om Yan ya, kesaksian kerasukan pertama kali dengan ada adegan cekik itu seperti apa maksudnya? Itu pas ketika mobil jenazah datang dengan Oma punya mayat, sampai di rumah duka, pas kasih tidur Oma di tempat tidur yang mau, pas itu ada Oma Adi di sampingnya. Jadi pas di Oma Adi dia samping, langsung tiba-tiba Om Adi yang di samping itu langsung kepala begini terus kaku. Tapi sebut almarhum bilang, aduh tolong jangan cek mama son salah apa, tolong jangan cek mama. Jadi cuman begini terus pertama tuh mata itu son fokus deh. Iya son berkedip sama sekali. Jadi dibawa ke kamar, terus dalam kamar itu masih terus omong bilang, sebut nama almarhum yang Oma punya anak laki-laki yang meninggal. Terus sebut, terus bilang, tolong jangan cek mama son tahu apa, tolong jangan cek. Pas momen pertama. Salah paham sebenarnya. Tapi ada sesuatu juga. Terus lanjut setelah itu ada hal kejadian yang cukup mistis yang kamu alami mengerikan juga ya. Jadi pas malam. Malam hari keberapa itu? Malam pertama. Masih malam pertama. Ya. Jadi pertama itu mau pulang. Sebenarnya pribadi itu masih kayak tidak mau pulang, antara mau pulang dan sonde pulang begitu. Jadi karena semua bapak mama semua tetap di tempat duka, jadi beta mau pulang duluan, beta punya hati kayak antara mau pulang dan sonde pulang. Jadi pas ketika beta mau pulang, itu masih lihat Oma pemayat dulu, lihat Oma mayat, tapi beta cuma bisa dalam hati kayak antara Oma beta mau pulang, tapi beta kayak hati juga son kuat untuk mau pulang. Jadi beta main dua terus beta berdiri, terus beta duduk, terus ada sepupu yang datang, jadi bilang beta mau pulang, tapi beta kayak pemalas, beta bilang. Terus sepupu bilang sudah, lu pulang nih beta dan lu tidur deh, kata Dopi tidur di rumah di Babelo gitu. Nah pas ketika di jalan, ketong dua cerita bukan tentang Oma yang meninggal, tapi ketong cerita seperti ya kalau anak muda kalau jalan, pas ketong cerita di jalan, tiba-tiba pas sampai belum keluar dari kampung, oleh baru sampai di deker, salah satu deker situ ada dua rumah. Pas ketong cerita, ketong lihat di kanan, pas lihat kembali di kiri langsung Oma. Beta pikir Oma yang meninggal. Oma berdiri, dia sonde senyum, dia berdiri, terus berdiri begini. Dia sonde senyum sama sekali, sonde kasih gelap gaun hitam dan muka itu gelap sekali. Jadi pas kaget lihat langsung beta, kaget dan tiba-tiba sonde menangis tapi spontan air mata turun. Beta air mata langsung turun pada saat itu. Jadi beta suruh kawan sepupu ini putar, sonde ketong putar sah supaya beta mau lihat apakah betul karena ya karena maunya suka yang agak-agak begini. Jadi bilang sudah, beta mau lihat ulang, putar. Tapi sepupu ini sudah takut duluan, jadi dia bilang sudah son usah, ketong langsung terus untuk pulang. Jadi sampai di rumah pun masih dilema, malam sampai bisa tidur masih dilema. Ini beta lihat ini apakah Oma yang meninggal atau yang mana? Tapi kenapa harus pakai hitam semua? Jadi dia langsung di malam itu memang tidur tapi masih dilema terus. Jadi pokoknya sepanjang malam memang tidur itu dilema. Jadi dia harus kasih tahu di kalau orang bilang TO, mama kecil, dia kasih tahu chat untuk kasih tahu bahwa beta ada ketemu ini sosok. Jadi beta kayak rasa dilema dengan dia sendiri begitu. Itu. Sekali aja ketemu. Iya, pas malam. Dan itu sama sekali soal dia rencanakan, kaget tiba-tiba langsung. Dan kenapa harus di beta begitu? Beta sempat berpikir begitu. Itu yang pas. Jadi sebenarnya keberadaan sosok itu juga hanya ingin menunjukkan saja begitu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini, dengan kalian. Makanya dia harus sampai menampakkan diri kayak gitu. Dengan kematiannya Oma ini sebenarnya membuka kunci. Jadi Oma ini sebenarnya selama ini pintu ini, Oma tuh kuncinya lagi nutup nih. Kematian Oma ini ngebuka kunci itu. Ini lagi kebuka nih. Makanya Oma langsung bilang apa? Kalau tidak ini sampai ke anak. Karena Oma yang tutup selama ini. Oma ada kunci. Oma soalnya ada nih, sudah buka so. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Apalagi kalau urusan tentang hal-hal yang menyangkut tadi ya, tanah. Ini sangat. Karena pas masuk dengan awal itu langsung sebut tanah berulang-ulang kali. Oma ini kuncinya. Dengan X, ya.
Jadi itu dia. Dan itu yang Kevin alami ya. Dan itu bukannya mengerikan buat kamu, tapi mengharukan ya. Sampai kamu akhirnya mengeluarkan spontan mengeluarkan mata. Artinya itu udah masih dari leluhur. Itu masih dari leluhur kalian, masih ada hubungan keluarganya. Bukan sosok baru yang datang yang mau mengganggu, tidak. Ini semua ada hubungan dengan tadi adat, leluhur, dan tanah ini juga turun-temurun. Memang harus untuk, mungkin nanti ditelusuri lagi ya, Om Yan, keluarga bisa duduk untuk berembuk lagi bersama dengan kepergiannya Oma ini. Apa yang diberikan pesan Oma ini jangan diindahkan. Tapi kalau bisa, ayo duduk kumpul untuk beromong soal itu. Ini beta kasih advice lah begitu ya, untuk Om Yan dan keluarga semua, untuk Kevin dan keluarga semua. Duduk kumpul kau beromong, karena ini masalah serius. Oma ini yang kuncinya selama ini. Oma son ada nih, ini kunci pintu, ini pintu sudah buka lebar. Dan serangan pasti akan datang kalau seandainya tidak segera diselesaikan. Itu sah. Dan dasar itu dengan damai. Tadi Oma bilang ya, damai. Jangan ada saling berpukul atau keluar ke saudara dan saudara, jangan. Jangan tersinggung, jangan iri hati dan segala sesuatu. Oma kasih pesan semua banyak. Banyak yang dia mau omong karena dia tahu bahwa setelah dia son ada tidak ada yang bisa lindungi lagi kalian. Ini jujur. Setelah Oma son ada tidak ada yang bisa lindungi lagi. Ini beta omong jujur karena sosok hitam itu sudah siap untuk menjemput lagi. Dan oh my God, jahat sekali nih sosok hitam ini. Kelihatannya dia begitu, dia hanya merupai kayak gitu, tapi jujur dia jahat nih. Dia siap menjemput Oma ini yang selama ini melindungi kalian. Wow, gede sekali energinya nih sosok hitam ini. Jadi ini hanya advice buat Om Yan dan keluarga semua untuk ikuti Oma omong tuh, bikin sudah begitu. Apa harapan dari Om Yan, harapan dari Kevin dengan kehilangan Oma yang Oma ini baik sekali orangnya, Oma ini baik. Yang sudah kehilangan Oma nih, harapannya dari apa yang sudah disampaikan Oma, pesan-pesannya yang luar biasa tuh apa yang mau disampaikan, harapannya. Mungkin dari Kevin sebagai cucu, baru kemudian Om Yan. Jadi beta cucu dari, sebenarnya bukan cucu yang kandung, tapi Oma punya kakak laki-laki paling besar, itu yang cucu. Ya jadi beta opanya beta. Yang adik perempuannya Oma. Boleh dari Oma ini baik kayaknya, sudah sama semua cucunya ini sayang ya. Kelihatan sih Oma ini penyayang sekali, dia tuh sayang semua. Dia mau melindungi keluarga ini. Tapi bukan itu yang diinginkan. Ya sekali lagi Oma ini selama ini yang melindungi. Apa harapannya? Harapannya yang pertama ya kalau dari beta ya masalah yang Oma sampaikan itu harus diselesaikan. Karena kalau ketika Oma omong sampai di turun-temurun itu adalah hal yang wajib untuk diselesaikan. Terus yang kedua, soal berdamai dalam keluarga. Itu adalah pergumulan kami pribadi, keluarga. Karena itu memang hal yang sudah bertahun-tahun sebenarnya diharapkan untuk selesai. Ya semoga dengan jalan yang ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga harus berukun dan tetap bersatu. Ya seperti apa yang tadi Kak Rani bilang bahwa ini pintu sudah terbuka, atau ini jalan untuk ketong harus selesaikan semua. Ini pintu kecelakaan, pintu yang kurang baik ya, pintu mautnya udah kebuka nih. Selama ini Oma yang tutup ini. Oma berharap dia terakhir sudah, tetapi ternyata tidak bisa karena ini masih ada, mohon maaf, ikatan darah dengan masalah itu ya. Gak bisa Oma lindungi. Ini dua energi yang bentrok ini. Satu minta, pokoknya harus segera diselesaikan. Pokoknya Oma pesan apa, lakukan itu sah. Om Yan silakan, harapannya apa? Kalau dari saya memang sama seperti Kevin sih, tapi kalau saya cenderung ke tanahnya ini. Karena pesan Oma kan harus selesaikan itu, jadi itu yang membuat saya jadi beban juga. Kan secara pribadi saya beban karena saya berinteraksi langsung dengan Oma walaupun lewat anak saya Britney, tapi itu menjadi beban. Karena dia bilang kamu sosok yang perlu ada supaya bisa selesaikan ini. Memang di sini saya paling untuk pangkat-pangkat anak saya mungkin paling muda. Tapi biasa dalam keluarga mereka selalu mempercayakan saya kan. Jadi dari situ sosok Oma B ini juga dia waktu itu pun dia sebutkan kamu harus selesaikan masalah ini. Kalau kamu tidak selesaikan, kamu tahu ini akan berlanjut. Makanya saya juga dari beban pribadi, secara pribadi saya sangat mengharapkan ini harus. Makanya waktu dikasih tahu Kevin untuk hadir di sini pun saya mau supaya mungkin kita bisa dapatkan solusi untuk bisa selesaikan masalah ini. Secara adat juga nanti ke tempat itu. Mohon maaf saya tanya tanah ini di mana? Tanah ini tidak jauh dari tempat juga, tempat tinggal kami juga di ini. DWB loh. Iya, dia di Merdeka. Kami ini kan satu kelurahan, cuman kami di dusun Oliod, tanahnya ini di dalam satu kelurahan. Tapi dia di pinggir jalan besar kan. Coba itu dicari solusinya ya, Mama bilang bagaimana baiknya supaya
ada damai juga di hati, Oma tenang juga, dan sosok yang ini juga tidak bisa bikin apa-apa karena udah selesai kayak gitu. Udah sepakat keluarganya. Ya benar kata Oma, kalau tidak segera diselesaikan akan beta omong memangnya akan ada korban berikutnya setelah Oma. Beta omong memang karena ini sosok jahat. Sosok ini jahat. Dia masih keluarga juga tapi mohon maaf ini jahat. Masih ada keluarga juga, cuman jahat. Ya mungkin itu saja beta bisa kasih masukan juga ya buat Om Yan, buat Kevin, buat keluarga juga yang ada di sini. Mohon maaf tapi di dalam keluarganya Om Yan ini ada yang memang kepala batu sekali. Ini ada yang orangnya ini dia cuma bisa terima masukan, cuma bisa terima kritik. Om ini dia sonakan ikut mau, orangnya agak sedikit. Nah ini yang jadi masalah. Ini manusia satunya. Beta ngomong ada. Ini orang ini dia jadi masalah begitu. Dia yang soalnya mau, pokoknya dia mau apa itu. Dia soalnya peduli, mau apa nggak bisa sontoy orang. Soalnya orang, ada sosok ini yang beta lihat. Yang jadi PR untuk berdamai dengan orang ini lebih cepat begitu. Untuk kasih tenang dia juga, untuk dijelaskan, untuk mencari satu tujuan dan solusi yang sama. Ini Oma pemau seperti itu, supaya semuanya rukun baik. Karena sekali lagi ada sosok yang kamu lihat itu tanda sebenarnya untuk disampaikan ke keluarga. Ini ada sosok hitam yang kita lihat, ini Oma juga, itu juga. Tapi dia membawa maut, kurang bagus. Itu saja pesan dari beta untuk Om Yan, untuk Kevin, banyak berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Karena ketika kalau satu keluarga dalam doa, persekutuan, Roh Kudus bekerja, semua pasti ada damai. Itu yang paling penting. Hal-hal yang di luar daripada itu kuasa setan apapun alam itu pasti semua tabongkar. Ibaratnya ketemu percaya itu ya, kita tetap yakini itu. Amin. Kuasa Tuhan itu lebih besar ya, itu yang paling utama. Britney dijaga, ini pesan kita untuk Om Yan ya. Terus itu tolong dijaga, didoakan aja dia. Kalau perlu kasih dia untuk imannya diperkuat aja. Kuatkan. Takutnya nanti setelah kejadian ini, mungkin kalau bukan malam ini, mungkin besok dia bisa kemasukan lagi. Tapi sosok yang berbeda. Beta berharap tidak seperti itu. Itu harapannya ketong semua, ketong doakan sama-sama supaya jangan sampai terjadi. Ya, BNS Squad, demikian tadi kita sudah ngobrol bersama Om Yan. Kevin, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Ceritanya sangat luar biasa sekali dan interaksi saya juga langsung terjadi waktu saya baca ceritanya, langsung sosok itu langsung muncul, interaksinya langsung terjadi. Dan malam ini kita sudah membahas itu dan pesan dari Oma B kok. Ya, Oma B. Oma B ini tolong semuanya keluarga untuk bisa rukun, untuk bisa berdamai, apapun persoalannya jangan ada bentrok satu sama lain ya. Semua harus satu hati. Seperti yang disampaikan Oma di pesan-pesan terakhirnya ini, bisa ketong ingat baik-baik, itu paling penting. Dan BNS Squad yang mau mengirimkan cerita-cerita horornya, mistisnya, bisa langsung kirimkan di email di bawah ini, bomongnonstop@gmail.com. Mungkin saja ceritanya bisa kita muat dalam BNS Mirror Creepy Story atau bisa juga hadir di sini sebagai narasumber seperti Kak Kevin dan juga seperti Om Yan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk sharing ya, bunyikan notifikasi tanda lonceng jika ada episode terbaru dari BNS Mirror. Karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, mereka ada.